rumah nih apa ini? Ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih Pak, malaikat Pak, Tentang malaikat. malaikat. Nah, Bapak tanya dulu ya kepada anak Bapak Binti Aulia, berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? 10 Pak. 10. Tangan untuk ini. Terus pada anak Bapak Siti Julia, sebutkan tugas daripada malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu Pak. Menyampaikan Wahyu. wahyu. Bagus, tangan. Bapak rasa baca-baca semua di rumah ya. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Masuki pelajaran kita ya. Hari ini tentang Al-Quran. Nah, manfaat kita mempelajari Al-Quran ini ialah kita dapat mengetahui apa daripada pengertian, isi kandungan, dan apa sejarah diturunkannya Al-Quran ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari tentang Al-Quran ini, yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertiannya ya. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, yang ketiga yang akan kita pelajari pada pelajaran kita hari ini, yang ketiga isi kandungan Al-Quran. Nah, yang keempat, manfaat Al-Quran. Baik anak-anak, kita akan mempelajari daripada poin ini ya. Pengertian, sejarah tentang diturunkannya Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dan manfaat Al-Quran. Kita masuki poin yang pertama, pengertian daripada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana umat Islam meyakini bahwa kitab suci ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, itulah pengertian daripada Al-Quran ini. Kita masuki yang kedua, poin yang kedua, sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu pertama kali diturunkan ketika Nabi berusia 40 tahun. Pada tanggal 17 Ramadan. Nah, inilah pertama kali diturunkannya Al-Quran ketika Nabi berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan. Nah, makanya pada setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati hari diturunkannya Al-Quran atau yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, wahyu yang pertama kali didapat oleh Nabi Muhammad SAW yaitu wahyu tentang perintah untuk membaca, yaitu disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 1-5.
Nah, ayo kita sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Alaq ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, itulah ayat ataupun wahyu yang pertama kali didapat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT secara berangsur-angsur karena supaya mudah dipahami, supaya mudah dipelajari. Berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah masa diturunkannya Al-Quran sebanyak 20 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 30 juz di dalamnya. Dan daripada 30 juz ini banyak di dalamnya terdapat 114 surah. Nah, di dalam 114 surah ini terdapat 6.666 ayat ya. Ingat nih. Catat juga boleh. Nah, inilah daripada sejarah diturunkannya Al-Quran. Kita masuki poin yang ketiga, yaitu isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yang pertama yaitu ialah akidah. Banyak terdapat ayat-ayat akidah di dalam Al-Quran. Misal contohnya yaitu Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itulah contoh ayat akidah di dalam Al-Quran. Banyak lagi ayat akidah di dalam Al-Quran. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran yang kedua yaitu ibadah. Banyak terdapat ayat Al-Quran tentang ibadah ini. Misalnya, contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Itulah ayat-ayat tentang ibadah ini. Kita masuki isi kandungan Al-Quran berikutnya, akhlak. Nah, akhlaknya Nabi merupakan suri tauladan kita pada masa ini. Nah, akhlaknya Nabi itu ialah Al-Quran, kemana disebutkan dalam kisahnya para sahabat itu bertanya kepada istrinya Aisyah, yang mana mereka bertanya, akhlaknya Nabi itu apa? Nah, dijawab oleh Siti Aisyah istrinya, yaitu ayat akhlaknya Nabi apa yang terdapat di dalam Al-Quran, itulah akhlaknya Nabi. Nah, yang keempat, hukum ya. Isi kandungan Al-Quran yang keempat yaitu hukum. Banyak terdapat ayat Al-Quran tentang hukum ini ya. Misalnya hukum tentang berzina, berjudi, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Itulah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya ya, banyak terdapat lagi hukum-hukum di dalam Al-Quran itu.
Nah, yang kelima, isi kandungan Al-Quran yang kelima yaitu sejarah. Banyak terdapat ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sejarah masa lalu sebagai ibrah ataupun pelajaran bagi kita pada masa ini. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya sejarah tentang Nabi Nuh, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan yaitu umatnya itu mendustakan Allah. Nah, yang kelima, yang keenam, isi kandungan Al-Quran yang keenam yaitu ilmu pengetahuan. Nah, banyak terdapat ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan ini. Contohnya tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, banyak lagi ya. Nah, inilah isi kandungan Al-Quran ini. Ada? Benar. Nah, kita masuki poin yang terakhir, manfaat Al-Quran. Manfaat Al-Quran itu ada banyak. Misalnya kita membaca satu huruf saja Al-Quran itu, kita mendapatkan 10 kebaikan. Apabila kita membacanya 10 huruf saja, kita akan mendapatkan 100 kebaikan. Nah, berlipat 10, apalagi kita membacanya di dalam sholat kita, maka akan bertambah banyak pahala yang akan kita dapat. Itulah misal daripada manfaat daripada Al-Quran. Banyak lagi manfaatnya ya. Kita akan dapatkan syafaat. Al-Quran ini akan menemani kita di alam kubur apabila kita sering membacanya. Dah, mungkin demikian pelajaran kita tentang Al-Quran ini. Apakah ini sudah paham? Insyaallah. Nah, kesimpulan daripada semua pelajaran kita ini adalah Al-Quran itu merupakan petunjuk kita, kitab suci dalam agama Islam, sebagai petunjuk kita ya, untuk sukses dunia dan akhirat. Makanya pada anak-anak Bapak sering-sering membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, Bapak dulu nih, Bapak berikan quiz. Ingat ya apa yang kita pelajari tadi. Bapak akan bertanya nih. Pada anak Bapak Binti Aulia, berapa usia Nabi Muhammad ketika pertama kali mendapatkan wahyunya? 40 tahun. Usia 40 Tahun. 40 tahun. Mantap. Kita pada ini. Pada Siti Jiria, Ya, Pak. ada berapa terdapat surah di dalam Al-Quran itu? Surah 114 surah. 114? Surah. Nah, mantap. Tangan. Nah, Bapak rasa semuanya tadi memperhatikan ya. Ya, Pak. Nah, baiklah. Mungkin demikian pelajaran kita tentang Al-Quran ini. Dan kita akan memasuki pelajaran kita untuk minggu lalu untuk minggu besok yang akan datang ialah tentang Rasul. Nah, itu ya. Baik. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terakhir Bapak lupa nih, harus ada